Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita punya materi yang menarik banget nih. Fokusnya ke konsep transformasi cepat. Ini dari pemikiran Dr. Catriona Wallace. Rasanya pas banget ya sama situasi dunia sekarang yang serba cepat dan penuh gejolak ini. Kita coba bedah bareng ya, apa sih sebetulnya transformasi cepat ini? Iya, tepat sekali. Dan ini bukan sekedar perubahan kecil-kecilan gitu ya. Sumber yang kita bahas ini ngasih gambaran dunia yang cukup kompleks, penuh paradoks. Di satu sisi, kita lihat ada kemajuan teknologi, kesadaran lingkungan mulai tumbuh. Tapi, di sisi lain, ada juga risiko-risiko besar, kayak perubahan iklim, terus juga soal kecerdasan buatan atau AI yang makin maju. Jadi, memahami transformasi cepat ini jadi krusial banget kayaknya. Oke. Jadi misi kita sekarang ini, kita mau coba bongkar bareng-bareng nih. Apa sih inti atau esensi dari transformasi cepat? Terus prosesnya gimana? Yang kita rencanakan atau yang tiba-tiba datang aja gitu. Dan yang paling penting mungkin ya, apa relevansinya buat Anda semua yang mendengarkan dalam menghadapi semua perubahan ini? Kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Apa sih sebenarnya transformasi cepat ini? Kalau saya baca dari sumber Anda, ini tuh bukan kayak ganti gaya rambut atau pindah kerja biasa gitu ya. Transformasi cepat ini digambarkan sebagai sesuatu yang jauh lebih dalam, seringkali disruptif. Rasanya tuh kayak tanah tempat kita berpijak goyang gitu loh. Menantang cara pikir lama kita, dan mendorong kita masuk ke cara kerja, cara hidup yang benar-benar baru. Kayak, wah, masuk hutan tanpa peta gitu rasanya. Betul. Dan perlu dicatat juga, proses ini nggak selalu mulus atau indah ya. Sumber ini jujur banget mengangkat kemungkinan munculnya apa yang disebut sisi gelap. Maksudnya gimana ya? Trauma masa lalu, luka batin, atau mungkin pola-pola negatif kita yang belum selesai itu bisa tiba-tiba muncul ke permukaan. Terutama saat kita lagi terguncang oleh perubahan besar kayak gini. Jadi ya, jalannya bisa berliku. Kemicunya juga bisa macam-macam ya berarti. Nggak cuma satu hal, ada yang memang kita niatkan, kita rencanakan. Misalnya Anda memutuskan, oke, saya mau mulai perjalanan spiritual. Atau saya mau banting setir, ganti karir total. Nah, itu kan transformasi yang kita rencanakan ya. Tapi sumber ini juga bilang sering banget dia datang tanpa diundang. Mungkin lewat krisis pribadi yang mendadak, kehilangan orang tersayang, atau bahkan peristiwa global yang mengguncang kita semua. Nah, itu poin penting. Dan dampaknya itu loh seringkali nggak berhenti di diri kita aja. Kayak kita lempar batu ke kolam kan ada riaknya tuh. Nah, transformasi cepat dalam diri seseorang itu bisa menyebar. Bisa pengaruh ke hubungan, ke keluarga, ke cara kerja, ke komunitas sekitar, bahkan ke sistem yang lebih besar lagi. Ini nunjukin betapa kita semua ini saling terhubung, dan perubahan personal itu bisa punya gaung sosial yang luas. Menariknya lagi, sumber ini kayaknya mengisyaratkan ada benang merah di balik semua ini. Semacam rasa keterputusan. Disconnection. Maksudnya keterputusan dari apa nih? Hmm, Gimana ya? Kayak keterputusan dari diri kita yang asli, dari jati diri kita, terus keterputusan dari orang lain, dari sesama manusia, dan juga keterputusan dari alam, dari lingkungan tempat kita hidup. Gejala-gejala global yang nanti kita bahas kayak masalah lingkungan atau kesenjangan itu mungkin bisa dilihat sebagai wujud dari keterputusan ini. Jadi transformasi cepat itu dalam konteks ini bisa jadi semacam upaya sadar atau nggak sadar untuk nyambungin lagi apa yang udah putus itu. Wah, menarik banget cara membingkainya gitu. Jadi, ini bukan cuma soal adaptasi sama dunia luar ya, tapi juga ada proses penyembuhan di dalam diri. Oke, ini nyambung nih ke konteks globalnya. Kenapa sih transformasi ini kok rasanya mendesak banget sekarang? Tadi kan Anda bilang dunia ini penuh kontradiksi. Ada sisi positifnya juga kan? Betul, betul. Contohnya aja soal akses informasi. Data dari Statista yang Anda bagikan, itu kan nunjukin udah lebih dari 65% populasi dunia sekarang nyambung ke internet. Ini kan gila-gilaan ya dampaknya. Membuka akses ke pendidikan, peluang baru, luar biasa. Terus energi terbarukan juga, itu naiknya pesat banget. Badan Energi Internasional, IEA, nyatat kapasitasnya naik 45% cuma dalam setahun di 2020. Ada pergeseran nyata, meskipun ya tantangannya masih gede. Pendidikan juga kan ya? Tingkat melek huruf global, data UNESCO bilang, udah di atas 86% di 2020. Artinya, makin banyak orang bisa baca, bisa akses ilmu. Terus soal kesetaraan gender,
Representasi perempuan di parlemen dunia, meskipun perjalanannya masih jauh banget ya untuk kesetaraan sejati buat semua gender, tapi angkanya naik loh. Dari sekitar 11% di tahun 1995, jadi hampir 26%. Ada kemajuan lah, pelan-pelan tapi ada. Reborn Challenge buat restorasi lahan. Bahkan soal konflik nih, meskipun kita tahu masih banyak ya di mana-mana, tapi perang skala besar antar negara itu memang lebih jarang dibanding katakanlah pertengahan abad ke-20. Masih ada upaya lah buat kerjasama internasional. Oke. Itu sisi cerahnya ya. Tapi di sisi lain, yang mungkin jadi pendorong kuat buat transformasi ini, ancamannya juga nggak main-main. Perubahan iklim misalnya, ini bukan lagi cerita nanti-nanti kan ya. IPCC udah gamblang banget ngasih peringatan. Konsekuensinya bisa bencana kalau suhu bumi naik lewat 1,5 derajat Celcius. Dan kita udah mulai ngerasain dampaknya sekarang. Terus ada resiko dari AI. Nah ini terutama AI yang tidak selaras. Maksudnya AI yang tujuannya bisa jadi nggak sejalan sama kepentingan atau keselamatan manusia. Ini udah bukan fiksi ilmiah lagi loh. Terus krisis kesehatan mental global. Makin kerasa kan apalagi setelah pandemi. Kesenjangan ekonomi juga parah banget. Oxfam pernah rilis data, 1% orang terkaya dunia itu kekayaannya 2 kali lipat dari separuh populasi termiskin. Gila kan? Belum lagi ditambah ketidakstabilan politik di banyak tempat. Potensi pandemi baru yang amit-amit bisa lebih parah dari kemarin. Dan tekanan ke sumber daya alam kita. FAO aja udah ngitung, kita perlu naikin produksi pangan sampai 60% di tahun 2050 buat mencukupi kebutuhan. Jadi tekanannya tuh dari segala penjuru rasanya. Nah, kalau kita sambungin lagi ke ide keterputusan tadi, semua ini kerusakan lingkungan, kesenjangan sosial, bahkan mungkin resiko AI bisa jadi adalah gejala. Gejala dari cara hidup kita yang mungkin udah terlalu jauh dari keseimbangan alam dan hubungan antar manusia yang sehat. Ini yang menciptakan tekanan kolektif yang luar biasa, mendorong kita untuk berubah secara mendasar. Sumber Anda ini, apalagi Dr. Wallace, kan pakar AI ya. Dia ngasih perhatian khusus nih ke AI sebagai ancaman masa depan yang signifikan. Laporan resiko global dari WF tahun 2024 itu bahkan nempatin misinformasi dan disinformasi yang didorong AI sebagai resiko global terbesar jangka pendek. Ngeri juga ya. Banget. Dan kalau lihat jangka panjangnya, lebih bikin merinding lagi. Ada filsuf namanya Toby Ord. Dia fokus ke risiko eksistensial. Itu dikutip juga di materi Anda. Dia memperkirakan ada kemungkinan 1:10 loh. Kemungkinan bahwa AI yang nggak selaras itu bisa bikin manusia punah abad ini. Ini skala risiko yang, belum pernah kita hadapi sebelumnya dari teknologi buatan kita sendiri. Pantesan aja ya kalau survei WF yang sama nunjukin pandangan orang cenderung pesimis. Lebih dari separuh responden 54% itu udah ngira bakal ada ketidakstabilan besar atau bahkan bencana dalam 2 tahun ke depan. Dan hampir 2/3-nya, 63%, ngelihat dunia bakal penuh gejolak di 2034. Kayak ada firasat kolektif gitu ya, bahwa kita ini di titik kritis. Setelah kita lihat konteks globalnya, akar masalahnya, sekarang kita balik lagi ke proses transformasinya itu sendiri deh. Tadi kan disebut ada 2 jalur utama ya. Ada yang kita rencanain, ada yang datangnya tiba-tiba. Betul. Dan keduanya ini punya dinamika yang beda, rasanya beda, dan pelajaran yang dibawanya juga beda-beda. Kalau yang nggak terduga ini di sumber digambarinnya pakai pengalaman pribadi Dr. Wallace ya, yang soal hubungan itu, wah itu kayaknya dalam banget ya. Dia cerita masuk ke periode 4 bulan keputusasaan, kehancuran total katanya, kayak dunia runtuh gitu. Proses kayak gini pasti sakit banget ya. Bikin kita mempertanyakan segalanya, merasa hancur lebur. Tapi justru di titik paling rendah itu sumber ini bilang, disitulah potensi pertumbuhan yang paling otentik bisa muncul. Dari kondisi rapuh total itu, bisa lahir ketahanan diri yang sejati, empati yang dalam ke penderitaan orang lain, pemahaman baru tentang diri. Krisis semacam ini seringkali maksa kita hadapi kebenaran yang mungkin nggak akan pernah kita sentuh kalau hidup adem ayem terus. Sementara itu, kalau transformasi yang terencana, nuansanya beda lagi ya. Contohnya, pengalaman penulis sendiri waktu inisiasi perdukunan di Peru itu. Itu kan proses yang disengaja. Ada strukturnya, ada aturannya, ada bimbingannya. Jadi rasanya ada elemen kendali yang lebih besar gitu ya. Tepat. Mungkin secara emosional nggak selalu menghantam sekeras krisis mendadak ya. Tapi jalur terencana ini memungkinkan pertumbuhan yang lebih stabil, lebih bertahap, dan lebih disengaja.
Ada perasaan bahwa kita ini aktif memilih dan mengarahkan proses evolusi diri kita sendiri. Ini juga berharga banget. Jadi, dua-duanya punya hadiah masing-masing gitu ya? Nggak ada yang lebih bagus atau jelek. Transformasi terencana itu ngasih jalur yang lebih mungkin bijaksana, lebih aman secara emosi, untuk kita berkembang. Kalau yang nggak terduga, meskipun mungkin rasanya brutal, tapi bisa melahirkan terobosan kesadaran yang radikal, menempa ketahanan kita dengan cara yang luar biasa. Pelajarannya seringkali tentang pasrah ya, melepaskan ilusi bahwa kita bisa ngontrol segalanya. Iya, keduanya valid. Keduanya bagian dari pengalaman manusia dalam menghadapi perubahan besar. Beda jalur, beda pelajaran aja yang ditawarkan. Ada satu bagian lagi nih yang menurut saya menarik banget dari sumber ini. Soal panggilan untuk bertransformasi. Ini katanya nggak selalu datang kayak perintah gitu ya, tapi lebih kayak bisikan dari dalam, rasa gelisah, atau rasa kangen sama sesuatu yang lebih, atau suara hati yang kok kayaknya susah diabaikan gitu. Persis. Sumber menggambarkannya kayak ada harta karun terpendam di dalam diri kita masing-masing. Esensi unik kita, potensi sejati kita, yang nunggu digali. Kita seringkali abaikan sama panggilan ini. Mungkin karena takut, atau karena lebih milih jalan yang aman, yang biasa aja. Tapi intinya, panggilan ini tuh undangan. Undangan untuk hidup lebih otentik, lebih jadi diri sendiri. Nah, pas kita mulai coba jawab panggilan itu, atau pas kita kelempar ke dalam transformasi yang nggak terduga, sumber ini bilang penting banget soal perlindungan. Analoginya bagus tuh. Rumah butuh pintu dan kunci biar aman pas kita buka jendela lebar-lebar. Nah, diri kita juga gitu pas buka diri buat perubahan besar. Dan ini bukan soal bangun tembok karena takut ya, tapi lebih ke soal kebijaksanaan. Saat kita buka jendela jiwa kita buat perubahan, kita juga perlu mastiin pintu dan kunci kita berfungsi. Maksudnya, kita perlu bangun fondasi rasa aman di dalam diri. Praktek perlindungan ini bentuknya bisa macam-macam banget, tergantung keyakinan dan kenyamanan masing-masing orang. Contohnya kayak gimana tuh prakteknya? Bisa hal yang sederhana kok. Misalnya, netapin niat yang kuat dan jelas sebelum mulai proses perubahan. Itu udah perlindungan. Atau bisa juga jaga indera kita. Nggak terlalu banyak makan hal-hal negatif atau distraksi yang nggak perlu. Atau praktek grounding, nyambungin diri ke bumi, ke saat ini. Bisa juga lewat doa, meditasi sesuai keyakinan Anda. Bahkan sekedar latihan bersyukur secara rutin itu bisa banget memperkuat rasa cukup dan aman di dalam diri. Oh, jadi intinya kayak bangun rumah internal yang kokoh gitu ya? Biar kita merasa aman buat menjelajah bagian-bagian diri yang mungkin baru atau bahkan menakutkan. Tepat sekali. Semakin kuat fondasi perlindungan yang Anda bangun, semakin dalam Anda bisa menyelam ke proses transformasi tanpa merasa kayak tercabut atau kewalahan. Perlindungan ini bukan buat membatasi loh ya, tapi justru buat memberdayakan kita. Biar kita berani buka diri lebih luas lagi, menghadapi sisi gelap kalau memang muncul, dan menyerap pelajaran dari setiap langkahnya. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih sejauh ini ya, transformasi cepat itu ternyata bukan sekedar tren sesaat, tapi kayaknya udah jadi keniscayaan ya di dunia yang makin kompleks ini. Dorongannya bisa dari luar, krisis iklim, disrupsi AI, tapi bisa juga dari dalam diri kita sendiri, dari panggilan jiwa itu tadi. Prosesnya bisa kita rencanain, bisa juga datang tiba-tiba. Seringkali menantang, bikin gak nyaman, tapi selalu ada potensi pertumbuhan yang luar biasa di dalamnya. Kuncinya, kayaknya gimana kita menghadapinya dengan kesadaran penuh dan rasa aman internal yang kita bangun sendiri lewat perlindungan itu ya. Iya, dan pemahaman soal dinamika ini, sifatnya yang disruptif, potensi sisi gelapnya, pemicunya, efek berantainya, bedanya yang terencana dan tak terduga, sampai pentingnya perlindungan, ini semua bisa jadi kayak peta buat Anda. Bukan peta yang nunjukin jalan pasti ya, tapi lebih kayak peta buat memahami medan yang lagi Anda lalui. Nah, pertanyaannya sekarang mungkin, gimana nih pemahaman ini bisa Anda pakai secara praktis? Mungkin dalam menghadapi perubahan di pekerjaan Anda, atau dalam menghadapi tantangan pribadi, atau dalam mengenali dan mungkin menjawab panggilan yang lagi Anda rasakan saat ini. Sebagai pemikiran penutup nih, ada satu kutipan yang cukup ngena dari sumber ini. Dikatakan bahwa transformasi sejati itu pada akhirnya adalah tentang melepaskan. Melepaskan ketakutan-ketakutan yang selama ini mungkin membelenggu kita. Melepaskan keyakinan-keyakinan lama yang udah nggak relevan lagi, dan melepaskan batasan-batasan, baik yang kita warisi dari lingkungan maupun yang kita ciptakan sendiri. Tujuannya apa? Agar sifat sejati kita,
esensi kita yang paling murni itu bisa muncul dan bersinar. Wah, itu undangan refleksi yang kuat banget ya. Benar. Jadi, mungkin pertanyaan ini bisa Anda bawa pulang dan renungkan. Kira-kira ketakutan, keyakinan, atau batasan apa nih yang saat ini perlu Anda sadari dan mungkin mulai lepaskan? Supaya Anda bisa lebih penuh menjawab panggilan untuk bertumbuh, nggak peduli panggilan itu datang secara terencana, lewat pilihan sadar Anda, atau datang secara tak terduga lewat guncangan kehidupan.